meluruskan punggungnya, sehingga apabila air diletakkan di atas punggung beliau, air tersebut tidak akan bergerak. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga tidak mendongakkan dan tidak menundukkan kepalanya, akan tetapi tengah-tengah di antara keduanya. Dan orang yang tidak menyempurnakan rukuknya disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pencuri yang paling jahat. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innahu la salata liman la yuqimu sulbahu fi ar-ruku'i was-sujud." Rawahu Ahmad. Dianjurkan melamakan ruku dan dilarang membaca Al-Quran di waktu ruku. Doa yang dibaca adalah Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Setelah ruku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit dari ruku atau i'tidal seraya mengucapkan Sami'allahu liman hamidah. Kemudian membaca doa Rabbana walakal hamd. Dianjurkan untuk melamakkan i'tidal dan tumakninah, yaitu sampai ia berdiri dan punggungnya lurus dan ruas tulang belakangnya kembali ke tempatnya masing-masing. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir untuk sujud. Allahu Akbar. Dan terkadang beliau mengangkat kedua tangannya ketika hendak sujud. Allahu Akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun sujud dengan mendahulukan kedua tangannya. Kemudian beliau sujud di atas 7 anggota sujud, yaitu kening dan hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan jari-jari kaki. Kemudian beliau meletakkan kedua telapak tangannya sejajar dengan bahunya, dan terkadang beliau sallallahu alaihi wasallam juga meletakkan sejajar dengan daun telinganya. Beliau merapatkan jari-jarinya dan menghadapkannya ke arah kiblat. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga merapatkan kedua tumitnya dan menegakkan telapak kakinya. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua lengannya dan menjauhkannya dari lambungnya sampai warna putih ketiak beliau terlihat dari belakang. Adapun apabila menjadi makmum, maka tidak perlu melebarkan kedua lengan sehingga mengganggu orang lain yang berada di sampingnya. Diwajibkan tumakninah dalam sujud dan melamakkannya, serta disunahkan untuk berdoa di waktu sujud, dan dilarang membaca Al-Quran ketika sujud. Doa yang dibaca tatkala sujud adalah Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau duduk di antara dua sujud dengan menegakkan telapak kaki kanan
dan menghadapkan jari-jari kaki kanan ke arah kiblat. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam duduk di atas telapak kaki kiri. Terkadang beliau sallallahu alaihi wasallam duduk dengan duduk iq'a, yaitu duduk dengan menegakkan telapak dan tumit kedua kakinya. Doa yang dibaca adalah Rabbi ighfir li warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Duduk istirahat adalah duduk tatkala hendak berdiri dari sujud. Setelah itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan ajn, yaitu bertumpu pada kedua tangannya dengan mengepalkan jari jemarinya ke tanah. Hal ini sebagaimana telah diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Ishaq Al-Harbi dengan sanad yang sahih. Demikian pula Al-Imam Al-Baihaqi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan ajn dalam salat. Diperbolehkan juga bagi orang yang salat untuk cukup bertumpu pada kedua tangannya tanpa harus mengepalkannya. Kemudian gerakan-gerakan tadi diulang-ulang dalam setiap rakaatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk tasyahud setelah rakaat kedua. Apabila salat yang dilakukan adalah salat 2 rakaat, misalnya salat subuh, maka beliau sallallahu alaihi wasallam duduk iftirash, yaitu seperti halnya duduk di antara 2 sujud. Dan demikian pula lah keadaan duduk tasyahud awal pada salat-salat 3 rakaat atau 4 rakaat. Pada saat tasyahud awal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan telapak tangan kanan di atas paha kanan, dalam riwayat lain lutut kanan, dan beliau meletakkan telapak tangan kiri di atas paha kiri, dalam riwayat lain lutut kiri. Selain itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengacungkan jari telunjuk kanannya dan menggerak-gerakkannya. Dan pada waktu tasyahud awal atau akhir, beliau sallallahu alaihi wasallam memandang ke